monggo Mas Agus waktu sepenuhnya untuk berikan materi malam hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Mas Agus Mulyadi. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh tahu nama kalian dulu nggak? Sangat tidak adil kalian tahu nama saya, tadi dari kenal, tapi saya tidak tahu nama kalian. Dari sini ya? Oke. Buka masker nggak boleh? Boleh aja. Oh boleh, boleh. Nama aja. Ya nama aja. Kita. Nama absen. Nama Kita. kita. Maksudnya? Akhir. Kita akhir mas. Oke. Bildan. Arif. Lala. 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 Oh Lala. Niken Mas. Niken. Deborah Mas. Hah? Deborah. Deborah. Ya. Sangat tidak beruntung. Tia. Ya. Anjar. 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 Iya. Pas ini. McQueen. Titi. Titik. Ya. Sangat beruntung. Fatur mas. Atur. Kelvin. Kevin. Aneh sekali ya. Gini. Saya senang sekali bisa ngisi di sini di Gunung Kidul ya. Highlander tinggi banget. Dan ini kelas pertama. Nanti kata Mas Tony ada kelas-kelas berikutnya ya. Kelas kedua katanya Mas. Saya pakai Steffi juga aja. Jadi Katanya ada Mas Faris tapi ada kelas menyanyi nanti MBG tadi katanya ya. Sama kelas kepemimpinan kayak Cik Maruf Amin. Nah gini, saya pengen cerita sebentar bahwa saya seorang penulis, saya blogger, saya redaktur di sebuah media namanya Mojo.co. Jadi mungkin kita perlu batasan bahwa saya di sini profesi saya adalah menulis dan saya punya motivasi menulis murni karena uang. Ya, jadi mungkin anda kemudian kalau melihat saya begitu tekun menulis itu bukan karena passion, ya. Murni karena uang, urusan perut gitu. Jadi karena kalau saya nggak nulis saya nggak makan. Jadi mungkin kita akan punya banyak perbedaan motivasi dalam menulis gitu. Karena saya satu hari kalau nggak nulis bukan aneh, tapi itu sangat tidak boleh. Karena memang saya bekerja sebagai penulis, saya tiap hari harus Senin sampai Jumat lah. Oh berdiri. Oh ini, oh ya. Jadi Senin jago wae Pak, izin lah. Jadi Senin sampai Jumat itu saya minimal harus menulis 1 kali tulisan dan kadang itu menjadi rutinitas tersendiri sehingga kayak selayaknya orang yang setiap hari melakukan sesuatu berulang-ulang setiap hari selama bertahun-tahun, saya pikir hal itu kemudian menjadi cukup mudah bagi saya. Tapi mungkin bagi orang yang mungkin jarang menulis, tidak pernah menulis atau sedang belajar menulis, mungkin akan sangat sulit gitu. Saya pikir ini berlaku untuk banyak profesi yang lain gitu. Tukang gorengan kalau setiap hari goreng tempe juga mereka akan punya kepiawaian dalam menggoreng tahu atau tempe atau dan lain sebagainya. Kusir kuda setiap hari menaik kuda mereka akan punya kepiawaian untuk bahkan mereka mungkin bisa tahu kuda itu lelah atau enggak cuma dari nepok pantatnya doang. Bapak saya itu penjual kelapa muda dan bapak saya itu bahkan bisa tahu ketebalan kelapa cuma dari nepok kelapa mudanya. Itu kan ilmu yang tidak mungkin saya dapatkan kalau saya tidak berjualan kelapa muda bertahun-tahun. Itu ilmu yang tentu saja didapatkan melalui perjuangan yang sangat lama atau setidaknya melalui kebiasaan yang sangat lama. Jadi ketika ada kelas menulis seperti ini, saya perlu tegaskan ini tidak akan membuat Anda atau kita menjadi penulis yang bagus. Itu mungkin yang harus perlu kita tekankan. Ini tidak akan membuat kelas seperti ini tidak akan membuat kita menjadi penulis yang bagus. Maksimal itu cuma menjadi penulis yang baik. Itu pun maksimal. Tapi kalau penulis yang bagus tidak, karena sekali lagi menulis yang bagus adalah soal jam terbang. Jadi kalau mungkin nanti kita mungkin setelah ikut kelas ini dan kecewa dengan hasil tulisan kita ternyata tidak berkembang, itu adalah hal yang sangat biasa. Saya kasih contoh sederhana. Kalian pada punya Facebook nggak sih? Saya takutnya orang-orang udah nggak pakai Facebook gitu. Kalian masih pakai ya? Twitter,
biasanya saya itu kantor saya pernah didatengin sama mahasiswa terus mereka, saya tanya ke mereka itu kalian punya Facebook, saya malah diguyu. Ya Allah mas, Facebook ini so yesterday gitu. Jadi saya merasa Facebook dia nggak bisa bagi mereka. Anak-anak muda sekarang kan sebagian besar nggak pakai Facebook, mereka langsung Instagram, Line, Twitter sudah jarang pakai Facebook. Tapi kalau kalian pakai Facebook, ini contoh yang bagus ya. Kalian coba buka status Facebook kalian, buka postingan lah tahun 2009 gitu, atau 2010 atau 2011 gitu. Aku yakin kalian muntah gitu. Saking jeleknya, saking kalau bahasa Magelangnya dembit kan, dembit dan membuat kita merasa ya Allah, aku kok bisa ngantek nulis kayak gini gitu. Ini udah bahasa Jawa semua ya, udah semua ya bahasa Jawa. Satu kalau lihat status Facebook saya tahun 2011 atau 2012, rasanya tuh pengen tak hapus itu. Kok aku bisa sih nulis kayak gini, jelek banget gitu, menjijikkan sekali gitu. Nah, kok ya sialnya saya dan lingkungan pergaulan saya itu punya kebiasaan namanya, kamu menyebutnya kebiasaan menggali bangkai ya. Jadi setiap tahun, akhir tahun biasanya kami itu saling melihat status kawan kami, melihat tahun status 2009 kemudian di-up gitu. Jadi status-status kita yang lama itu ke up lagi, dan itu saya sangat merasa malu karena ya tulisan saya sangat buruk sekali gitu. Nah, jujur saya tidak melalui mekanisme pendidikan menulis. Saya tidak pernah melalui kalau ada kursus menulis tertentu saya tidak pernah ikut. Jadi kemampuan menulis saya murni terbentuk karena itu dulu waktu SD sampai merasa ada banyak pengetahuan kecil waktu SD yang kemudian itu hilang ketika saya dewasa gitu. Dulu ketika saya pertama kali baca cerpen sebagai anak SD, kalau baca cerpen mentok cerpen buku ya. Dan cerpen buku itu kan selalu happy ending ya. Ketika saya SMP baca buku cerpen yang agak serius, kok tokoh utamanya mati loh. Saya merasa kaget banget nih. Segala ilmu menulis yang dulu pernah saya pelajari di SD akan berbeda dengan materi menulis yang pernah saya pelajari di SMP, begitupun saat SMA, dan begitupun ketika kemudian saya lulus SMA gitu. Ada banyak, saya mendapatkan banyak ilmu menulis dari banyak tempat dan sebagainya. Dan saya pikir salah satu hal yang bisa saya pelajari adalah bahwa menulis itu mudah, yang susah adalah menulis bagus. Mengapa menulis? Tentu yang pertama yang melatih pikiran dan ingatan. Saya pikir ini hal yang sangat standar, menawarkan gagasan dan argumen, sarana dokumentasi, eksistensi, uang dan kekuasaan. Kalian bisa pilih mana, saya memilih nomor terakhir. Karena jujur saya merasa tidak pernah merasa percaya diri sebagai seorang laki-laki gitu. Saya tidak makmur ya kan. Orang pinter bibe disebut bagus ya orang. Bless ya. Awakmu dengan duduk ganteng sithik bangnya aku rasa bangga. Tapi gini, saya merasa bahwa menulis itu bagi saya itu hal yang sangat menyenangkan karena saya dari nulis saya bisa mendapatkan uang, saya mendapatkan pekerjaan, saya bisa dapat istri dari situ, dan saya pikir ada keberkahan tersendiri yang saya dapat dari nulis. Jadi mungkin bagi kalian yang punya pekerjaan lain kalian tidak perlu menganggap menulis itu sesuatu yang penting gitu ya. Tapi kalau memang kalian pengen bercita-cita jadi penulis, pengen membangun personal branding di sosial media, saya pikir menulis itu hal yang sangat penting gitu. Di zaman sekarang saya pikir banyak hal yang itu tergantung dari kecakapan menulis gitu. Nggak tahu apakah semua pekerjaan, tapi gini, ketika kalian berusaha untuk berkomunikasi dengan orang lain, komunikasi terbaik itu sebenarnya adalah dengan menulis ya. Karena menulis itu membuat kalian mampu memilah mana kata yang paling sopan sebelum kalian ucapkan. Kadang kalau kita ngomong belak-belakan sama teman, kita sering kebacut gitu. Kita sering sekali ngomong ya sebenarnya kalimat itu tidak layak untuk diucapkan. Tapi ketika kalian menyampaikan itu lewat tulisan, kalian akan punya banyak pertimbangan. Sama ketika kalian nulis di Facebook atau Twitter atau Instagram, kalian akan punya banyak pertimbangan sebelum mengepostnya. Apakah tulisan ini sudah bagus? Apakah kata ini sudah sopan? Apakah kata ini sudah tepat mewakili apa yang saya ingin sampaikan dan lain sebagainya. Jadi dalam berjualan pun begitu, kalian akan butuh kemampuan menulis untuk menjual di sosial media misalnya. Dalam apapun itu personal branding dan lain sebagainya selalu membutuhkan menulis. Jadi kalau kalian menyadari hal itu,
belajar menulis saya pikir adalah bukan hal yang merugi. Menulis adalah hal yang saya pikir mutlak kalian perlukan dalam banyak hal. Nah, ini saya pengen mulai soal menulis di era digital karena kita terbiasa menulis di era digital. Mungkin nanti akan saya breakdown lagi materinya, tapi ada 3 hal yang mungkin akan saya sampaikan sangat penting gitu. Gini, kita itu dulu selalu terbebani bahwa menulis itu harus yang dengan kalimat yang bagus, dengan kalimat yang apa ya, yang KBBI lah. Pada kenyataannya orang tidak suka dengan tulisan seperti itu, jujur saja ya. Ketika saya menulis di Mojok dan teman-teman saya bikin Mojok, ada yang tahu Mojok nggak sih? Ada yang tahu ya? Coba yang nggak tahu Mojok, cuma 1 orang. Yang nggak tahu Mojok ini jujur loh, jangan kalian menyerahkan hati saya loh ya. Kalian harus menyusahkan saya juga gitu. Ada yang nggak tahu Mojok, jujur. Masa tahu semua sih? Loh, Mas tadi nggak tahu Mojok? Pintu kelas sebelah sana. Tapi gini, ketika kami bikin Mojok, semangat kami adalah kami ingin menulis tentang sosial, politik, dan budaya dengan gaya penulisan yang ringan. Kenapa? Karena orang itu sebenarnya sangat muak dengan gaya tulisan yang serius, gaya tulisan yang apa ya, daging-daging lah. Kami pengen tulisan yang ringan, yang enak dibaca dengan selengean-selengean, dengan guyonan-guyonan, kadang dengan pisuhan-pisuhan gitu. Tidak perlu baku dengan gaya tulisan yang itu lebih sangat nggak seperti gaya lisan gitu. Ini mohon maaf, di Mojok misalnya, di Mojok beberapa kali tulisan kami tidak menggunakan, ini yang bahasa kasarnya ya. Mojok tidak pernah hampir tidak pernah menggunakan kata payudara. Kami lebih suka menggunakan kata toket misalnya. Itu hal yang ekstrim ya. Saya jarang menggunakan kata wajah karena bagi saya wajah itu terlalu baku. Saya lebih suka menggunakan kata tampang. Itu kan hal yang ada sensasi santai yang ada dalam tulisan itu ya. Menggunakan kata tampang itu menjadi lebih santai ketimbang menggunakan kata wajah, apalagi paras kalau seniman tenang. Tapi saya lebih suka menggunakan kata tampang karena itu menjadi lebih ringan gitu. Dan kecenderungan kita adalah kita itu suka membaca tulisan yang seolah-olah tulisan itu diucapkan. Jadi tulisan yang gaya bahasanya gaya bahasa lisan. Orang lebih suka membaca cerita ketimbang membaca berita. Orang lebih suka didongeni. Jadi itulah kenapa di era digital penting sekali menggunakan gaya bahasa yang santai gitu. Kalian bukan admin Pemkab Gunung Kidul. Kalian bukan humas SMA 1 Piungan misalnya. Enggak, pakai gaya bahasa santai gitu. Kecuali kalian orang Pemkab misalnya. Itu memang harus baku, ada aturan pemerintah harus menggunakan gaya bahasa yang ada. Ya Anda jangan gunakan bahasa. Masya Allah. Ini orang-orang yang benar loh ya. Tapi lah begitu. Kecenderungan orang lebih suka gaya bahasa yang santai. Kalau memang bukan untuk keperluan urusan instansi gitu. Banyak kawan saya yang kemudian, nah ini kecenderungan yang mungkin akan saya sampaikan. Saya punya teman kerja di Kementerian Keuangan. Dia jadi admin sosmed. Dan kalau Anda tahu sekarang, hampir semua akun sosmed-sosmed pemerintahan, sosmed instansi kementerian itu sekarang menggunakan gaya bahasa yang santai. Enggak lagi menggunakan gaya bahasa yang kaku, yang pun barangkali Anda tahu Kementerian PUPR itu menterinya malah dadak KPP. Menteri dadak KPP itu kan hal yang sangat keren bagi saya untuk ukuran Pak Basuki itu. Pak Basuki Menteri PUPR itu sering sekali dijadikan meme sama anak buahnya. Kenapa? Karena memang gaya komunikasi yang nyantai itu menjadi hal yang sangat nyaman untuk dibaca atau ditonton gitu. Tak perlu panjang, pendek pun oke. Jadi saya bukannya meragukan kecakapan membaca masyarakat Indonesia ya. Tapi memang pada kenyataannya orang Indonesia itu memang malas untuk membaca dan punya daya tahan baca yang sangat rendah. Daya tahan baca bukan minat baca. Orang kalau minat baca di mau status kata sedino betah ya.
tapi membaca tulisan yang agak panjang itu kita sering sekali nggak betah gitu. Itulah kenapa gaya tulisan yang pendek pun sekarang menjadi tulisan yang seksi gitu. Kalau kalian tahu di Instagram itu kan sekarang ada tulisan yang ideal itu. Mungkin saya menganggap tulisan yang ideal adalah tulisan yang panjangnya itu masih bisa di-post di Instagram. Instagram itu kan kalau post Instagram caption itu kan maksimal 3.000 karakter. Kalau lebih dari 3.000 karakter kalian nggak bisa. Jadi itu jumlah yang bagi saya ideal karena orang sering tidak kuat baca yang panjang-panjang gitu. Jangan takut menulis tema receh. Nah ini yang selalu saya sampaikan kepada orang-orang bahwa tema receh itu selalu ada pembacanya gitu. Mojo itu pernah ada satu artikel tulisannya begini: apa yang harus kalian lakukan ketika kalian melihat genangan air? Bayangkan tulisan yang sangat tidak bermutu itu, sangat tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Tidak meningkatkan keimanan dan takwa. Gitu. Apa yang harus kalian lakukan ketika kalian melihat genangan air? Itu kan artikel goblok banget, terlalu receh. Tetapi kok ya ada yang baca gitu. Jadi tema-tema kecil, tema-tema sepele, tema-tema sederhana itu selalu bisa ditulis gitu. Saya punya penulis yang saya sangat ngefans banget sama dia. Namanya Pri GS, almarhum sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Saya ngefans banget sama dia. Pri GS itu bisa menulis tema-tema yang kita itu nggak pernah kepikiran, sederhana, receh. Jadi tema gini deh. Ada pengalaman spiritual atau pengalaman-pengalaman sederhana yang sebenarnya kita itu sering mengalaminya. Gini misalnya, suatu saat kalian ketemu sama orang tua yang sudah sangat sepuh, jualan sapu di depan Indomaret. Kalian pasti akan merasa kasihan, bukan? Saya yakin kalian akan merasakan, bos tua kok bisa bangun sapu. Anda pasti akan merasa kasihan dan terbit keinginan untuk membeli sapu itu. Wah, orang bapak tua, kita wis angel kok ya ada sapu ning arep Indomaret. Akhirnya Anda kemudian membelinya. Ketika Anda tanya, "Mbak, harganya pinten?" Jebul keblodrok dene ning ngomong rego jebul larang gitu. 30.000 Mas Mudia. Kita kemudian membayar dengan uang 50.000. Nggih Mbak, walaupun udah abot karena tadi niatnya menolong kok jebul kok dibendung gitu loh. Jebul regane 30. Anda bayar pakai uang 50.000 kembali 20 ya kan? Ketika si mbaknya itu ingin memberikan kembalian, dia buka dompetnya dan dompetnya isinya jebul 1.000 oke. Kalian kan langsung balik asu. Kudune sing dimisake aku iki gitu. Anda pasti pernah merasakan hal itu deh. Tapi kita jarang belum menuliskan kesialan-kesialan seperti itu. Sama kayak tadi waktu saya ketemu sama Mas Tony untuk janjian ke sini. Tadi itu hujan. Saya bawa buku banyak. Jadi saya bingung harus gojek atau gokar. Karena kalau hujan kan nanti bukunya basah gitu. Oh ya udahlah gokar aja gitu. Walaupun bagi saya itu agak berat. Karena kan ngacek harganya. Kalau gokar 50.000. Kalau gojek, goreng, kalau goreng itu 15.000, itu kan kacek rada akeh. Ya sekarang bagi aku sendiri itu udah kacek lah ya. Kacek terus 5 lah, bayar itu sedino ning market lah ya. Tapi kan saya punya dua pilihan, saya harus gokar atau goreng. Karena kalau gokar pasti lebih enak, saya duduk dan gak kehujanan, karena waktu tadi hujan. Ya wis lah saya pola itu produk larang sithik, sing penting bukune sing tak bawa aman kok tidak kehujanan. Akhirnya saya memutuskan untuk gokar. Saya order gokar. Ternyata gokarnya lama gitu. Bahasan mobil itu kok wis terang udane. Kan ya Allah ono yang penting ngono tak ya gurat aku. Kita kan selalu bertemu dengan momen seperti itu kan? Atau gini, kalian berada di momen kalian sudah berada di ranjang wis PW lah hitungannya wis garek sini wis angler. Kalau sudah berada di ranjang kalian habis ini kalian akan tertidur lelap. Tapi ternyata ketika kalian akan menuju puncak spiritualitas tidur kalian, jebul kok kalian itu kepoyong bayangan.
Ini kan mengganggu banget. Jadi kalian terjebak antara dua pilihan. Anda harus ke kamar mandi, tetapi kemudian kalian kehilangan momen PW kalian, ya kan? Tapi Anda juga bisa memilih untuk meneruskan posisi yang sudah PW itu, tapi tidur kalian nggak akan jenak karena ada yang dimpet. Jadi ada dua pilihan. Jadi kita terjebak dalam posisi itu kan sebenarnya tema-tema yang kita ini sering menemukan, kita sering merasakan, tapi kenapa nggak ditulis? Nah, Briggs S menulis itu, jadi dia menulis perenungan-perenungan tentang hal yang sederhana gitu, tema-tema receh, nggak harus tema serius, nggak harus politik, nggak harus tentang perdagangan, nggak harus tentang ekonomi, nggak harus tentang kegiatan akademik kalian, nggak harus tentang hal-hal yang kalian harus butuh googling dulu. Kalian bisa loh menuliskan tema-tema receh. Kenapa? Karena sekali lagi kita sekarang menulis di era digital. Era digital otomatis adalah era sosial media, dan sosial media selalu haus akan tema-tema atau tulisan-tulisan yang receh. Jadi perlu kalian pahami, tema yang receh, tulisan yang temanya tentang hal yang bagi kalian itu sepele, itu layak untuk ditulis. Yang ketiga, udah ya, ketiga ya. Nih ya. Ada banyak hal yang bisa ditulis. Pertama, apa yang ditemui dan dilihat, apa yang diketahui dan apa yang membuat resah dan gelisah. Saya pengen share soal poin yang pertama ya. Apa yang ditemui dan dilihat. Oke, saya kasih ini mungkin contoh. Mari menulis sekitarmu sebisa. Saya punya kebiasaan kemanapun itu saya hampir selalu membawa kamera, membawa minimal ponsel. Kenapa? Karena saya selalu banyak menemukan hal-hal yang unik, hal-hal yang lucu, yang seringkali itu sebenarnya bisa menjadi ide tulisan kita. Orang itu sering ngomong, ini salah satu pertanyaan laten ya saya ngomong. Ini pertanyaan laten ketika orang-orang ikut kelas menulis. Mas, bagaimana cara memunculkan ide menulis? Ini pertanyaan yang mungkin dari dulu selalu ada dan akan selalu ditanyakan. Saya itu kadang sampai bosan menjawab pertanyaan ini. Saking bosannya saya sampai sempat pengen bikin tulisan untuk pejabat itu, kemudian saya fotokopi dan saya kasih ke orang-orang yang selalu bertanya itu. Karena saya saking bosannya menjawab pertanyaan itu. Kita berangkat dari hal yang tadi, menulis itu bukan hanya soal hal yang berat, tapi juga tema yang receh. Gimana kita bisa menemukan tema yang receh di sekitar kita? Ini beberapa contoh. Saya sering menulis soal kejadian yang ada di sekitar saya gitu. Ini contoh ya. Ini mungkin saya agak berdiri kali ya. Pecel lele kekinian. Ini pecel lele di dekat tempat tinggal saya. Bengan lele, jago, ikan, bebek, polisi. Kenapa harus polisi gitu? Kita kan kadang sering menanyakan bahwa hal-hal seperti ini kan kita tidak pernah menduga bahwa kita akan bertemu dengan hal kayak gini ya. Nah, dari spanduk pecel lele kita bisa punya loh ide gagasan yang menarik gitu. Saya dulu sempat tanya kok yang punya pecel lele ini, Mas, ini kenapa gambarnya polisi gitu? Dan jawabnya sangat tidak memuaskan saya. Ya apa wae Mas? Kayak kepahat ya. Untuk pecel lele ini enak, jadi saya tidak butuh apa ya. Tapi kita ada satu hal bahwa dari spanduk pecel lele kita akan selalu punya banyak ide. Saya itu pernah makan ke tempat pecel lele. Kalian pasti tahu pecel lele itu khas gitu ya. Pecel lele itu biasanya gambarnya dilukis, spanduk. Ya, dan hijaunya itu hijau nyolok gitu. Hijau rompi Pak Oga. Hijau apa hijau juga. Ini yang sangat khas. Entah kenapa, karena ada saking ada pikiran kekhasan tentang pecel lele, saya itu pernah makan nggak jadi makan di tempat pecel lele hanya karena spanduknya nggak khas gitu. Wah ini mesti nggak enak ini spanduknya orang ini. Anda pernah nggak merasa seperti itu? Kalian makan pecel lele ternyata spanduk pecel lelenya adalah cetak offset banner. Wah ini mesti nggak orisinil. Dan kita kemudian merasa keaslian pecel lele itu hilang gitu. Keenakan pecel lele itu sirna berkurang jauh hanya karena
panduknya salah. Ini pecel lele nggak pecel lele. Dan kita kan sering menemukan seperti itu, stigma-stigma itu layak untuk ditulis. Anda pernah nggak makan? Kita punya parameter-parameter keenakan warung tersendiri. Mie ayam itu, saya pribadi selalu merasa mie ayam akan semakin enak kalau warungnya itu semakin banyak kalendernya gitu. Kalendernya lebih loh, itu papan molas pasti enak. Saya pernah merasakan itu loh, dan sampai sekarang saya masih meyakini. Kalian pernah nggak merasakan itu? Saya pernah, nggak tahu kenapa gitu. Tempat soto, saya merasa bahwa tempat soto semakin sempit semakin enak. Tempat soto cukup gil buang biro telu, mah mesti enak. Kalau tempat soto saya minggu bengok siji kok konsultasi kayak, wah mesti enak. Saya pernah merasakan seperti itu loh. Yang paling sering ini nggak tahu kalian merasa atau enggak? Sate, tengkleng kambing atau apapun itu akan lebih enak, jauh lebih enak kalau tempatnya itu dekil dan kotor. Entah kenapa, karena pada akhirnya saya merasa menemukan kalau tempat jualan sate semakin kotor, semakin dekil, semakin tidak higienis, itu malah semakin enak. Logikanya adalah si penjual sate tidak memedulikan kebersihannya karena dia sibuk melayani pelanggan yang sangat banyak. Pelanggannya banyak, berarti dia laris. Dia laris, berarti enak. Ada kesimpulan kayak gitu. Hal seperti itu seringkali lupa kita tulis, padahal itu layak untuk kita tulis gitu. Inilah 4 poin bahwa inspirasi itu selalu bisa datang dari mana saja gitu. Ini saya bisa mencopot tali aluminium pada sosis. Hal yang belum tentu Anda bisa. Bayangkan, ketika saya bisa mencopot tali aluminium sosis, tentu dengan gigi saya. Anda merasa apa? Bertanya-tanya, bagaimana Anda bisa mencopot gitu? Saya kemudian terpikir dengan, kalian ingat nggak dulu Presiden Jokowi pernah mengangkat staf sus milenial, staf sus yang usianya ya Arifudin Ma'ruf dan kawan-kawan itu, Belva Devara, usianya kan masih 20-an, tapi sudah jadi staf khusus presiden. Gitu. Nah, saya kemudian menulis soal pencapaian prestasi masing-masing. Salah satunya gara-gara ini, gitu. Bahwa kita itu selalu mempunyai pencapaian yang itu tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Karena waktu itu ketika si Arifudin Ma'ruf dan Belva Devara itu diangkat menjadi staf khusus, banyak orang nyata terus, ya Allah, ada ya orang umur 24 sudah jadi staf khusus, aku umur 24 kok isi dolanan Tamiya gitu. Ada orang-orang seperti itu gitu. Masnya mungkin ya ketika 24 tahun kok sudah menjadi pejabat dan sebagainya, ono sing isih gaburan doro ya kan. Ada yang masih sangat tidak berfaedah. Pada kenyataannya kita punya pencapaian masing-masing, prestasi masing-masing, termasuk saya gitu. Saya punya prestasi bisa mencopot tali aluminium sosis. Hal yang belum tentu Jokowi bisa, Prabowo bisa, Ma'ruf Amin belum tentu bisa, ya kan? Prabowo belum tentu bisa. Hanya saya dan segelintir orang-orang spesial yang bisa. Kita semua selalu punya kecakapan atau prestasi masing-masing, dan itu bisa saya tulis. Kita selalu punya prestasi masing-masing. Saya ingat, saya pernah ketemu sama orang yang umur 23 tahun sudah jadi Kapolsek. Bayangin Pak, 23 tahun sudah jadi Kapolsek. Padahal di kampung saya jadi Kapolsek itu sudah pencapaian gitu. Kalau ada dangdut, Kapolsek teko, videonya mesti spesial buat Pak Kapolsek, kan mesti benar kan? Kapolsek itu jabatan yang sangat luar biasa, dan ada teman saya umur 23 tahun sudah jadi Kapolsek. Padahal saya umur 23 tahun masih bikin SKCK dan harus menemui anak buat Kapolsek. Nanti kita jauh perbedaan prestasi antara saya dan si kawan saya jadi Kapolsek. Bayangkan dari pencapaian prestasi, perbedaan prestasi bertemu dengan momen mencopot tali aluminium, dan itu bisa ditulis. Ini saya ketemu sama 2 orang. Ini dari kalian ber. Ada 2 orang naik motor dan motornya diberhentikan, dan kemudian mereka berdua merenung di yut kita mabuk gitu, di pinggir jembatan gitu. Dan bagi saya ini momen yang mungkin sangat sederhana, karena saya masih menemukan yang jauh lebih brutal dan jauh lebih Spartan di atas rek.
Saya ketemu momen ini di daerah Ketep. Jadi ada 2 orang anak SMP seperti merenung dan menjadi sangat kontemplatif karena tulisan di truknya kapan bener Bu? Wah, keren banget. Kapan bener Bu? Wah, itu jadi sangat keren banget. Sangat kontemplatif bagi saya. Nah, dari hal ini saya kemudian teringat dengan masa kecil saya. Kalian bayangkan yang dilakukan 2 anak ini kan sangat goblok ya. Mereka goblok sekali. Kenapa? Karena ketika kalian bayangkan dengan posisi duduk seperti ini, seandainya truknya berhenti dan kemudian jalan, mereka akan terkena gaya tarik ke belakang dan mereka bisa jatuh. Saya kemudian menulis tentang betapa keberanian itu sifatnya tipis bila dibandingkan dengan kebodohan. Contohnya ini 2 orang anak ini tampak berani padahal bodoh, dan saya pernah melakukannya. Ini saya nggak tahu ya, ini biasa cowok-cowok nih. Kalau cowok-cowok itu naik angkot, saya nggak tahu apakah ini ada di Magelang atau juga di Gunung Kidul, tapi saya pikir ini belum pernah di kalangan orang Jawa. Bukan. Saya kalau naik angkot dulu zaman kecil ya, waktu sekolah, mau angkot itu sekosong apapun, saya pasti lebih memilih untuk gandul ngelawani. Karena saya merasa ada sensasi rambut tertiup, saya kelihatan jantan, ya, kelihatan gagah, kelihatan pemberani, ya kan? Kelihatan bahwa saya itu punya wibawa. Saya pikir anak saya nggak, kalau perempuan mungkin enggak ya, mungkin cowok-cowok ini juga berlaku di Gunung Kidul kan? Alhamdulillah, berarti bukan hanya Magelang ya. Hal ini kan kelihatan sangat keren, kelihatan sangat berani, padahal ini hal yang sangat bodoh gitu. Gandul nih ngelawang, padahal angkotnya kosong. Angkotnya kosong, Anda bisa lo duduk di dalam, duduk dengan nyaman, membayari kodok gitu. Tapi Anda lebih memilih untuk gandul di pintu dengan potensi kecelakaan yang lebih besar, dengan potensi badan yang jauh lebih gak enak karena kena angin. Tapi kita tetap memilih. Itu satu tema yang mungkin layak untuk ditulis. Next nih, ini adalah kali kecil di sekitar tempat tinggal saya. Orang-orang di kampung saya menyebutnya sebagai Lego. Jadi Lego ini adalah tempat kami satu kampung ya, satu desa itu buang air besar. Jadi dulu kan ada masa ketika orang-orang itu tidak punya toilet di rumah. Jadi di daerah ya Magelang, Kedu itu banyak sekali orang-orang yang tidak punya toilet sehingga harus kalau mau berak itu harus di tempat-tempat umum. Gitu. Pada kasus saya dulu berak di ini, di Lego. Nah, karena yang namanya buang air besar itu kan jam biologis ya, dan biasanya jam biologis orang-orang itu sama gitu, sebelum berangkat sekolah atau sebelum kerja. Jadi saya pernah merasakan sensasi dulu kami itu buang air besar itu bareng-bareng berjamaah. Jadi ya ini tempatnya dulu. Jadi ada pijakan untuk jongkok. Kami punya semacam perjanjian tidak tertulis untuk menandai wilayah kekuasaan kami masing-masing.